Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat sosok orang yang ngebatinin kamu belakangan ini. Kita lihat ya, sosok orang yang ngebatinin kamu belakangan ini. Five of Swords. Ya, seseorang ini baru saja mungkin berkonflik dengan kamu, atau seseorang ini sudah pernah mengalami pertengkaran dengan kamu di beberapa waktu yang lalu, ya. Dan hingga saat ini energinya ngebatinin kamu karena ada penyesalan yang aku lihat di sini ya. Ada sebuah penyesalan yang dia lakukan karena sudah menyakiti kamu atau merasa dirinya saat ini benar-benar lemah ya energinya karena merasa tidak enak terhadap tindakan dia kepada kamu. Ya, siapakah yang ngebatinin kamu saat ini? Di Magician, teman-teman, seseorang ini adalah orang yang mengerti atau paham ya mengenai sesuatu yang mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan tentang hal ini ya. Seseorang ini kayak dia ngerti dengan segala bidang pengetahuan ya, termasuk juga dalam urusannya tentang magic atau hal-hal yang berbau negatif yang ada hubungannya dengan soal gaib ya. Dan aku lihat di sini dia menggunakan berbagai cara ya saat ini untuk menempuh perjalanan supaya lebih mungkin kilat ya, agar kamu ini mungkin kalau saat ini keadaannya lagi marahan sama dia ya, dia pengen kamu ngerasa panas hati, ngerasa bingung, ngerasa gelisah, ngerasa tidak apa ya, hidupnya ini tidak karu-karuan, banyak masalah yang muncul ya. Ini akibat dari seseorang ini yang mencoba untuk mempengaruhi energi positif kamu agar kamu segera teringat dengan seseorang ini untuk terhubung kembali ya. Aku melihatnya kali ini dia pingin mengulas tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu di antara kamu dan dia. Di sini entah dia belum terima dengan kejadian yang pernah berlalu itu, atau memang dia ingin mengklarifikasi, tapi kamu di sini ngeblok atau jaga jarak ya dengan seseorang ini. Di kartu Five of Swords-nya berdampingan dengan The Magician. Mungkin kamu secara tidak langsung memang sebenarnya juga sudah berpikir ya bahwa ada something di diri kamu. Kayaknya kamu kok ngerasa belakangan ini sering gelisah, sering gak enak hatinya gitu ya, nyelekit gitu di dalam hati, dan pikiran kamu tuh kayak gak pernah dikasih ketenangan ya, dan selalu saja terpancing emosi, cepet banget marah gitu, labil hatinya. Ya, waspada ya teman-teman ya. Barangkali di sini energimu sedang digunakan seseorang untuk menarik kamu ya. Berpikir atau bisa ngerasain saat ini orang tersebut lagi menginginkan adanya sebuah komunikasi dengan kamu. Ini mungkin karena kamu menjauh atau memang dia ngeblok kamu, lalu dia ngerjain supaya kamu banyak masalah, banyak apa ya, hidupnya itu banyak ketidaktenangan. Kita lihat ya seseorang yang saat ini ngebatinin kamu. Oke, di sini ada Ace of Cups. Wow. Ya,
udah pasti ngebatinin. Kenapa? Seseorang nih punya perasaan sayang, punya perasaan cinta sama kamu. Kangen dia guys, dia lagi kangen banget, makanya ngebatin terus. Mungkin dia juga berafirmasi ya, melafazkan sebuah doa atau bermantra-mantra ya, supaya kamu tuh gelisah, nyelekit di hatinya gitu, ada perasaan gundah, kepingin mikir dia terus gitu. Ada apa ini ya? Apakah ini bisikan setan karena nafsu? Karena kamu juga punya perasaan rindu, punya perasaan cinta, atau apa gitu ya? Padahal kamu di sini sudah kayak ngeblok gitu, kayak apa ya, nggak maulah gitu ya dalam waktu dekat ini terhubung dengan seseorang yang sudah membuatmu sakit gitu ya. Seseorang ini yang ngebatin saat ini adalah orang yang mencintai kamu, orang yang menyayangi kamu, orang yang saat ini sedang merindukan kamu. Secara energi aku lihat dia nggak kuat banget nih, udah kangennya itu udah bener-bener lama, dari lama gitu dipendam, dan saat ini bener-bener kayak mau meledak, tapi dia keluarnya emosinya kenapa? Karena dia melihat kamu tidak kunjung melakukan usaha ya, melakukan perjuangan gitu ya, untuk bisa kembali lagi menjalin komunikasi dengan dia. Tapi hingga saat ini dia jadi kesel, akhirnya dia berbuat sesuatu yang kurang baik kepada kamu. Sebenarnya dia sayang, dia melakukan semua ini karena dia sayang sama kamu, dia pingin kamu datang gitu ya, untuk membuat diri dia itu tenang juga secara perasaannya, karena dia juga keadaannya lagi kurang baik gitu di dalam batinnya. Juga elemen yang pertama terbuka adalah elemen udara, angin ya. Seseorang yang sulit kamu pegang ucapannya, sulit kamu jaga orangnya juga. Kadang orang ini tuh nggak mau diatur dan nggak bisa dia dikontrol terus, dia nggak suka. Dia mau kebebasan, dia mau seperti apa dalam hubungan ini ya, sesuka-sukanya dia. Tapi termasuknya dia adalah orang yang setia gitu loh ya, orang yang setia. Cuman gitu, kamu nggak boleh mencurigai ya, memata-matai, dia nggak suka. Tapi sebetulnya secara batinnya seseorang ini sayang sama kamu, dia ngebatin. Yang ngebatinin kamu adalah orang yang usianya jauh lebih muda dari kamu, atau kamu memiliki hubungan dengan orang ini tuh dari muda gitu, dari remaja, dari masa sekolah, bisa jadi seperti itu ya. Dan mungkin juga di sini bukan hanya 1-2 orang yang ngebatinin kamu gitu ya, mungkin lebih dari segitu orang yang saat ini ngebatinin kamu. Dan seseorang yang aku lihat di sini mungkin ada sebuah perpisahan atau sebuah ada orang yang di masa lalu ya, atau orang yang sudah berpisah dengan kamu saat ini juga lagi ngebatinin kamu nih. Jadi orangnya nggak cuman ada yang muda, tapi ini juga ada yang usianya di atas 35 sampai 40 ke atas ya. Di seseorang yang saat ini ngebatinin kamu. Aduh, banyak dong. Kamu ternyata laku ya, laku keras. Oh iya, so pasti Cancer, Scorpio, Pisces. Ini suhu ya, so menaklukkan banyak lawan jenis ya. Ini aku bener loh, aku sebagai reader bilang ini emang mereka tuh jagonya ya. Oke, kita lihat lagi yuk. Saat ini dia ngebatinin kamu kenapa sih ya, dia ngebatinin kamu kenapa sih? Dia ngebatinin kamu kenapa sih? Di sini ada Prince of Swords. Pingin terjalin hubungan komunikasi lagi dengan kamu. Oke.
Berarti memang hubungan kamu sama dia di sini sudah jeda ya, tidak ada pertemuan ya di sini, tidak ada komunikasi. Dan ini belum terlalu lama ya kalian melakukan hal seperti itu, baru beberapa bulan aja ya, nggak nyampe bertahun-tahun nih. Tidak lama dari itu dan sekarang dia sudah mulai ngebatinin kamu. Kenapa? Karena dia masih pingin ada hubungan dengan kamu. Well of fortune, dia takut kehilangan kamu, dia masih ingin menjadi bagian dari hidup kamu, ya. Dia merasa memang hidupnya tidak akan berarti apa-apa tanpa memiliki kamu, tanpa kamu di hidup dia saat ini. Dia nggak mau sampai kamu ini lepas, hilang, pergi dari dia. Secara energi aku ngerasa dia memang apa ya, kayak sudah merasa nyaman ya, merasa sudah klop banget sama kamu, tapi memang takdir ya yang membuat semua ini ada masalah, terus kembali lagi ada masalah lagi. Di sini dia cuman ingin dalam batinnya menyampaikan, dia ingin komunikasi lagi sama kamu, dia masih ingin menjalin hubungan dengan kamu, dia nggak mau di sini kehilangan kamu. Ada Six of Swords ya, takut ditinggalkan oleh kamu, dia ngebatin terus karena dia takut kehilangan kamu. Sesulit apapun caranya kamu untuk menerima kehadiran dia lagi, dia di sini ingin mencari cara atau jalan agar kamu bisa menerima dia kembali. Ya, kalau dia sendiri tidak merasa ingin pergi dari kamu, berarti ini secara energi kamu yang menginginkan lepas dari hubungan ini. Dia di sini berusaha ya, mungkin ini waktunya sudah cukup terlalu lama dia ngediemin kamu, nyuekin kamu. Sekarang dia mau berusaha. Kenapa? Karena dia takut kamu pergi dari dia untuk selamanya. Dalam kehidupannya dia nggak mau sekarang ini atau nanti kehilangan kamu. Dia masih belum bisa untuk menerima kenyataan kalau kamu benar-benar mau pergi atau kamu sudah tidak menginginkan dia. Dia tidak mau mendengar, dia tidak mau mengetahui hal tersebut. Sebisa mungkin belum terlalu lama hubungan ini mungkin jeda, dia pengen ada usaha buat kembali lagi bersatu sama kamu. Kalaupun ini adalah sebuah percintaan yang sudah berpisah, sudah bercerai gitu ya, dia kepingin ada rujuk lagi ya, pingin ada nyambung lagi sama kamu ya. Dia ngedeketin keluargamu atau dia juga mensupport usaha-usahamu ya, tanpa sengaja. Mungkin kamu mikir, kenapa nih orang kok tiba-tiba kok kayak nge-like, kasih semangat. Wah, ini tandanya dia akan melakukan semua usaha itu. Dimulai dari komunikasi dulu. Ya, memang sebetulnya aku lihat di sini keinginannya memang ada sebuah pertemuan dengan kamu, karena dari situlah nanti banyak hal atau pintu kebaikan terbuka. Ya, tapi di sini energimu yang seperti kayak menjauh dari dia. Oke, teman-teman, untuk the temperance di sini artinya adalah dia sudah melakukan pertimbangan gitu ya, banyak menyaring lah selama ditinggalkan oleh kamu atau selama kalian tidak bicara tuh. Dia banyak menyaring hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, dimana pilihannya adalah kepada penyesalan ya. Ada keinginan dia untuk memperbaiki. Jikalau memang ada hal yang kurang pantas yang pernah dia lakukan ke kamu, di sini dia menyesali gitu ya, dia malu lah, intinya dia harus memperbaiki. Komunikasi di sini juga bukan karena dia kembali untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki apa ya, intinya tujuan kalian, tetapi lebih dia ingin dinilai sebagai orang yang baik. Dia ingin membersihkan nama baiknya mungkin yang sudah teringat sama kamu bahwa orang ini tidak baik ya, dan dia menangkap atau memang mungkin kamu ada bicara kepada dia
perlakuan dia yang tidak sopan, perlakuan dia yang banyak mengintimidasi kamu mungkin ya. Nah, di sini dia ngerasa malu gitu, ngerasa wah saya bukan seperti itu nih. Jadi dia bilang di dalam batinnya kalau dia bukan orang yang seperti yang kamu tuduhkan. Makanya dia selama tidak komunikasi, selama berjaga jarak kamu dari dia teringatlah dengan semua yang kamu ucapkan, atau mungkin bukan dari mulutmu tapi dari ketikanmu, ataupun mungkin dari emailmu ya. Dia tergugah hatinya gitu, bahkan mungkin sangat membuat tidak nyaman lah ucapan kamu itu kepada dia, penilaian kamu kepada dia, sehingga sampailah pada titik saat ini dia ngebatin, kepingin ada lagi komunikasi itu kembali terjalin, ingin menjelaskan sesuatu atau membersihkan nama baiknya, atau dilihat dari kartunya memang dia juga masih punya perasaan sayang, masih punya perasaan cinta, dan saat ini dia sedang merasakan kangen gitu sama kamu ya, kangen yang sudah meluap-luap lah. Nggak tahan gitu, pingin diungkapin perasaannya gitu, kerinduannya ini, atas kerinduan yang saat ini dia rasa. Dia pingin peluk kamu mungkin, atau ingin mengatakan sesuatu, atau memang juga ada perasaan ingin disayang ya. Dia melakukan hal-hal apapun untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Dan kartu yang terakhir, kenapa dia ngebatin perasaan dia kepada kamu, dia ngerasa kehilangan. Selama kalian tidak komunikasi, selama kalian mungkin jaga jarak, atau saat ini memang on off, atau mungkin saat ini kalian masih ada hubungan gitu ya, masih ada komunikasi tadi malam, tadi pagi, tadi siang ya. Aku rasa dia ingin memperbaiki, dan dia sering apa ya, tidak ingin kehilangan. Intinya ini tidak ingin kehilangan ya, karena dia masih mencintai kamu. Seseorang yang saat ini ngebatinin kamu adalah orang yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu, yang saat ini sedang merasakan kerinduan yang dalam terhadap kamu. Dan aku rasa juga ada seseorang yang mungkin ya, ini orang baru saja kamu kenal dia, baru saja kamu mungkin berkomunikasi dan sudah ada jarak lagi dengan dia. Saat ini juga dia sedang ngebatinin ya, apa ya, sepertinya dia mungkin pernah menolak atau mungkin menawarkan hubungan, dan saat ini dia ngebatin kepingin banget terhubung kembali dengan kamu. Dan kita lihat dari sisi pikirannya dia saat ini ke kamu seperti apa ya. Ada Eight of Pentacles, pikiran dia saat ini ke kamu. Five of Pentacles, ada Seven of Cups, the Moon. Oke, satu lagi ada Two of Pentacles, dan ini memang keluar tadi ya, tapi aku ambil satu. Ini Two of Swords, sama-sama dua ya. Oke, ini ada kabar baik sih kalau aku lihat ya. Tapi ini dari pikiran dia teman-teman ya, dia betul-betul merasa menyesal dan dia menunggu kehadiranmu, menunggu diri kamu sudah sejak lama ya. Dia khawatir, dia takut kehilangan kamu. Ternyata kamu dicuekin, didiemin sama dia, betul-betul malah tidak mencari dia, membuat dia saat ini benar-benar lemah ya, khawatir dan benar takut banget sampai kamu betul-betul berpisah selamanya dari dia. Saat ini dia kebingungan dengan sikap dan cara kamu saat ini. Mungkin yang awal beberapa belakangan kesana ke belakang ya, kamu kalau ada masalah cepet sekali untuk kembali, cepet sekali untuk komunikasi. Tapi kali ini mungkin jaraknya terlalu lama membuat dia menunggu. Eight of Pentacles, dia udah berusaha buat kamu penasaran, nyuekin kamu, tapi ternyata tidak ada feedback, tidak ada cari dia, tidak ada perjuangan yang kamu lakukan kepada dia, malah kayaknya terlihat kamu dingin, adem ayem. Ini yang bikin dia bingung. Aduh, dia tambah kangen sama kamu, banyak berangan-angan, banyak berhayal ya. Kemudian sampailah pada titik dimana
menumbuhkan kesedihan yang teramat sangat dalam di dalam batinnya ya. Dia ngebatin sambil ngebayangin kamu, seakan-akan kamu masih normal, masih dalam keadaan baik-baik saja hubungan ini, masih memberikan kasih sayang kepada dia, perhatian kamu yang aku lihat di sini dia benar-benar kecanduan dengan kamu itu karena kasih sayang, keramahan kamu, terutama mungkin juga kamu termasuknya physical touch-nya yang mungkin dia juga akui tidak bisa move on cepat itu karena mungkin perhatianmu yang seperti itu yang dia selalu rindukan dari kamu ya. Dan aku lihat di sini dia sedang betul-betul kebingungan sekali, bingung banget ya, dia harus mengatakan apa, harus bagaimana. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah ada yang terhubung ya beberapa waktu lalu atau tadi malam tadi siang ya, atau tadi pagi nih udah ada yang terkoneksi ya. Dia dalam keadaan bingung, jangan dicuekin ya kalau memang dia sudah chat, jangan juga tidak diangkat kalau dia memang sudah telepon. Coba bicara baik-baik ya, dinginkan pikiran Anda dan jangan sampai pingin membuat orang tersebut berusaha lebih keras kepada kamu. Mungkin kamu seneng, tapi orang tersebut ya seperti yang aku bilang tadi ya, dia punya kelemahan yang tidak ingin diketahui dan dia tidak ingin kelemahan yang tersebut nanti suatu saat akan dijadikan senjata buat kalian ya. Di sini memang seperti itu. Ada kalanya teman-teman di dalam sebuah hubungan, karakter dari pasangan yang ditemui adalah satu, sebetulnya kalau ini orangnya berenergi maskulin atau dia adalah seorang lelaki ya, lelaki itu paling susah banget memuji ya, tapi seneng kalau dipuji. Kenapa? Dia nggak mau kamu nanti kegeeran, terus nanti kamu jadinya seperti memanfaatkan dia gitu. Dia nggak mau seperti itu, terus nanti kamu berulah yang dia tidak inginkan. Dia punya pemikiran sendiri kenapa dia tidak memuji kamu, tetapi dia lebih banyak mungkin melakukan atau kamu mendapatkan banyak jawaban pada saat kalian sedang bersama ya. Kalau mungkin ini adalah kisah hubungan yang LDR ya, demun, kalian saling berjauhan, mungkin jaga jarak ya. Tapi yang aku lihat di sini ya, kemungkinan memang kalau kalian sedang bersama, sedang ada ya empat mata lah berdua gitu kan, pasti kamu akan mendapatkan jawabannya ya. Tapi mungkin salah satu di antara kalian ini pengennya selalu divalidasi di depan orang banyak. Karena apa? Karena merasa bangga, tapi tidak kepada pasangan yang punya energinya maskulin, atau dia adalah laki-lakimu ya, ataupun dia emang ya tidak inginlah diketahui, atau kamu menggunakan kesempatan untuk melemahkan itu ya, yang dia selama ini mungkin kalau aku lihat begini nih teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya dengan apa yang aku ucapkan. Jadi seperti ini ya, orang yang punya energi maskulin atau mungkin seorang laki-laki ini, dia tuh seperti lebih menjaga vulnerable-nya dia gitu. Dia nggak mau nanti suatu saat ada bahaya atau memang kamu melakukan seperti kayak mengancam dia dengan hal seperti itu. Dia sangat benar-benar kayak melindungi lah diri dia dari kerentanan emosional. Dia nggak mau nanti hal itu akan membuat dia jadi berpengaruh secara emosional ya. Misalnya seseorang yang baru saja mengalami kehilangan orang yang dicintai mungkin menjadi lebih rentan terhadap depresi atau kecemasan. Kenapa? Karena dia sering mengatakan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa kamu, saya mencintai kamu, saya rindu sama kamu. Jadi pada saat orang yang mengucapkannya itu meninggal dunia, kamu pasti kehilangan dan kamu tidak bisa sembuh ya, atau kamu tuh sulit sekali untuk mendapatkan pengganti. Ini berbahaya buat seseorang yang memiliki atau melindungi diri dia lah, supaya dia tuh tidak terlalu lemah. Ini aja dia sebenarnya lemah, cuman karena dia sering tidak mengatakan cinta, sering tidak mengatakan rindu, otomatis nggak tahu ya, tapi memang biasanya gini. Makanya jangan bicara sembarangan.
Karena katanya ucapan tuh adalah doa. Nah, makanya dia ini nggak pernah ngomong begini itu mungkin di dalam batinnya itu dia ngerasa kalau sering diomongin gitu nanti, nah pada saat dia nggak ada atau mungkin kamu nggak ada, dia ngerasain hal seperti itu. Terancam kan jadinya keadaan jiwanya. Dia juga nggak mau nanti kamu melecehkan dia pada saat tidak jadi hubungan, tidak jadi ke pernikahan, kamu nanti ngerendahin dia, terus dibeberin semua WhatsAppnya ya. Makanya dia lebih suka mungkin pada saat kalian sedang bersama, baru dia omongin, baru dia bicarakan. Tapi pada akhirnya apa? Kamu yang nanti ngerasa merasa menang. Dia yang saat ini sedang memikirkan kamu, sedang ngebatin sama kamu ya. Ini dia bener-bener saat ini sedang rentan jiwanya ya. Karena apa? Karena kamu sering sayang sama dia, jadi sekarang dianya ngebatin, kangen kamu, kepingin kembali lagi, takut banget kehilangan kamu. Jadi seperti itu guys ya. Aku mungkin ngerasa orang ini tuh sayang sama kamu, tuh sayang banget. Tapi ya seperti itu yang aku tangkap ya energinya. Dia malu mengatakannya karena dia menjaga image-nya gitu. Kenapa sih setiap pembacaan begitu? Tapi emang energinya gitu yang aku lihat sayangku, cinta semua teman-teman pendengar ya. Seperti itu ya, apa adanya aku membuka kartu. Kan teman-teman lihat sendiri ya. Oke. Nanti bagi teman-teman yang beruntung ya, nanti aku kasih pembacaan gratis dan aku PC ya, tapi PC-nya nggak face to face loh ya, tapi kartunya jangan aja masih ada yang komplain. Ih sebel deh teman-teman nih ya, selalu aja dikasih kelebihan 50.000 4 pertanyaan bisa PC lihat kartu, malah pengen kamu tak hajar kalian ya. Oke, kita lihat lagi untuk kartu dari energi kamu ke dia, seseorang yang saat ini ngebatin. Lalu bagaimana perasaan kamu ke orang ini, energinya ya. Ada The Hermit. Oke, kamu juga di sini mungkin kepikiran dia terus ya. Apalagi saat-saat di malam hari dalam keadaan sendiri, kamu juga sering ngebatinin dia. Ya, kamu sering melihat sebenarnya apa yang kurang dariku ya. Apa ya, kenapa kok dia seperti itu ya, sudah diperhatikan, diberi sayang, dikasih hadiah, kok bisa-bisanya ya dia nyuekin kamu gitu kan. Mungkin ya akhirnya apa, akhirnya kamu seneng dengan keadaan yang saat ini ya, membiarkan dia dengan kesendiriannya entah ya. Tapi yang aku lihat di sini kamu juga masih sering cari tahu tentang dia ya, untuk petunjuk gitu, sebenarnya dia siapa, bagaimana perasaannya ke kamu, dan itu yang terlihat di energi kamu. Kamu masih sering cari tahu tentang dia ya, entah ini melalui batin kamu sendiri, kamu mengoreksi sikap dia dan sikap kamu ya. Lalu kepada kesimpulannya kamu pun juga sebenarnya masih punya perasaan sama dia, ada perasaan cinta, sayang. Namun di sini tidak terlalu besar, tidak terlalu berambisi karena banyak sekali mungkin luka yang kamu terima dan kesedihan yang kamu alami. Tapi yang aku lihat di sini kamu udah nggak sedih sih, kayak tegar deh. Kamu tuh berada di posisi yang ya udahlah biarin aja sih yang kayak gitu gitu ya. Kamu mungkin sering menelisik dia di dalam batin kamu gitu ya. Tetapi kamu juga tidak memaki dia, tidak juga mengotori mulut kamu untuk membuat dia terluka ya. Kamu menerima keadaan kamu yang saat ini seperti ini. Walaupun dia kembali lagi menawarkan perasaan, kamu juga di sini tidak keberatan, cuman tidak terlalu kuat keinginannya untuk kembali. Tapi kalau untuk menunggu dia untuk komunikasi ya, kamu masih ada perasaan itu untuk menunggu dia, energi itu. Tapi kalaupun untuk misalkan kembali itu masih pikir-pikir, ada keraguan, tapi kamu juga masih punya perasaan sayang gitu ya. Dan secara energi sebenarnya kamu saat ini lagi bahagia, lagi senang-senang aja gitu, batin kamu lagi happy gitu. Banyak hal yang menghibur kamu belakangan ini, atau mungkin semenjak sudah tidak dekat dengan dia, kamu banyak
jumpa dengan teman-teman atau lebih dekat dengan keluarga, tidak keluar rumah, tapi lebih kayak mengontrol kesedihan kamu dengan sering memperhatikan orang tuamu, saudara-saudaramu, atau mungkin halaman rumahmu. Jadi kamu lebih kayak perhatiannya ke sana. Biasanya mungkin kamu perhatian kepada seseorang yang saat ini ngebatin sama kamu, tapi kamu sekarang lebih ke sekitar kamu, yang dekat sama kamu, yang di lingkungan kamu. Dan di sini juga energi kamu sebenarnya udah capek gitu ya, capek banget harus kembali lagi di hubungan kamu dengan dia. Kamu maunya ngejalanin hubungan ini baik-baik aja, tapi jangan terlalu terburu-buru, dan juga jangan terlalu banyak apa ya, seperti kayak penekanan atau tuntutan. Kamu pengen lebih santai, lebih rileks di hubungan ini, dan gak mau dimintai ini, gak mintain itu. Jadi kamu pengen tenang. Tenang di sini adalah tidak terburu-buru ke pernikahan misalkan, terus tidak apa ya, seperti tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Jadi kamu pengen sesuai kemampuan kamu, terus tetap komunikasi, tetap menjalin hubungan, tapi ya tidak berlebihan gitu loh. Maksudnya enggak over, enggak kayak sebelumnya ya. Sepertinya sekarang ingin lebih santai gitu. Tetap ya, kamu juga di sini secara energi masih peduli sama dia. Baik buruknya diri dia adalah orang yang pernah kamu sayang. Jadi kamu tetap perhatian sama dia, dan kamu juga kayak pedulilah dengan masalah yang mungkin kamu ada tahu dia ada kena masalah apa, atau mungkin kamu juga di sini masih bisalah menolong dia kalaupun dia butuh sharing atau hal lainnya gitu ya. Karena aku lihat di sini juga kamu masih butuh dia sih. Secara energi masih butuh dia, dan kamu masih punya perasaan sayang. Ya sama-sama dong. Tapi kepinginnya sih hubungan itu lebih santai ya, nggak banyak drama, nggak banyak tuntutan lah gitu. Intinya pengennya sekemampuannya kamu, dan kamu juga nggak mau dikejar-kejar atau diburu-buruin buat serius ngejalin hubungannya ini gitu. Kalau kamunya lagi nggak bisa, lagi ada apa namanya sih, pekerjaan, kamu mau dia mengerti ya. Terus kalau memang lagi nggak bisa ketemu atau tidak bisa sharing dari dekat, ya bisa by phone, tapi jangan memaksa, jangan mencurigai. Tetap bisa menghormati keadaan kamu, dan kamu juga seperti itu kepada dia. Kamu maunya seperti itu ya, maunya rileks biar nggak jadi beban ke depannya nanti. Itu enak pasti kayak gini, langgeng gitu ya, mungkin pikiran kamu gitu. Mungkin sampai saat nanti kamu mungkin bisa bahagia. Karena apa? Karena yang keburu-buru itu kebanyakan tuh error ya kan. Mendingan santai ntar diambil orang. Mungkin kamu nggak terlalu masalah sih ya, nggak terlalu takut kehilangan dia juga gitu. Aku lihatnya ya dari kartunya, tapi memang kamu secara energi butuh dia. Mungkin secara perlahan-lahan ya kamu sudah bisa menstabilkan emosinya kamu. Terus mungkin udah terbiasa dengan kebiasaan seperti itulah, akhirnya kamu jadi mampu gitu ya, dan kayak pengen relax gitu. Yaudah nyantai aja dulu sih gitu. Kalau emang banyak sekali halangan di sini, rintangan, ya nyantai aja dulu sih, nyantai gitu. Jangan terlalu terbawa-bawa suasana nafsu gitu ya dari dia. Pinginnya iya bisa sejalan, sepemikiran lah gitu ya. Dan bisa saling ada support satu sama lain, saling membantu, saling mengasihi, saling perhatian, tapi tidak terburu-buru seperti ini ya. Jadi ada jalan terus berhenti, jalan berhenti, jadi nggak ngebut gitu. Nggak mau kamu yang seperti itu. Kamu juga udah lelah ya, buktinya banyak hal yang kurang baik di hubungan ini karena terburu-buru. Seperti itu energi dari kamu. Resonate apa enggak ya sudah, nggak apa-apa ya, diambil yang baiknya aja, dibuang yang buruknya. Ini energi dari Aquarius ya. Dari Gemini, dari Libra, ada Scorpio, Pisces, dan Cancer, terus Aries dan Sagittarius, tentu saja ada Capricorn,
Taurus, dan Virgo. Wow, semua ya. Tapi lebih konsistennya di Pisces dan Cancer. Maksudnya pembacaannya banyak dari water sign. Guys, kalau kayak gini kalian pasti ngerasa bingung nggak? Apa sih dari kemarin nggak ada komunikasi? Tapi banyak yang WA aku ya. Itu nomor WA aku itu aktif loh. Kalau kalian tuh nggak dijawab tuh berarti aku banyak 99 plus. Ya adminnya aku juga kadang liar, tahu dia juga nyatetinnya liar, makanya aku bilang di jatah sehari nggak nyampe dari 12 orang pokoknya titik, karena kan aku tugasnya banyak ya di rumah, jadi aku nggak bisa 14 jam, aku cuma ngambil waktu sampai 3 jam aja buat bantu. 3 jam aja aku nggak bisa banyak loh, suaraku tuh cepet habis. Serius beneran, aku makanya suka minum lemon terus, nggak bisa aku tuh. Makanya teman-teman sering denger kan kalau aku lagi bawain video tuh suaraku tuh kayak gitu serak. Aku juga bingung deh kenapa nggak bisa ngomong banyak. Aku emang lebih sukanya menulis atau ya menonton. Kalau ngomong tuh sebenarnya aneh, aku juga loh aneh sekali deh, kenapa ya. Ntar aku cari tahu deh, aku kadang nggak cari tahu tentang diri sendiri, orang lain terus. Teman-teman sabar ya yang belum kebagian, terus aja WhatsApp aku, jangan mudah patah hati ya, jangan langsung pesimis. Aku pasti kok menerima atau menjawab. Jangan berseujon ya, beneran serius. Aduh, aku tanpa kamu tuh siapalah aku gitu ya. Tanpa kalian aku nggak akan ada di sini, nggak akan ada di YouTube ini ya. Karena doa-doa dari teman-teman dan juga supportnya, makanya Astungkare sampai hari ini masih ada di channel nih Mas Madasari. Thank you buat semuanya. Aku mau doain kalian ya, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Terus selalu diingatkan kalau lagi keadaan emosi, marah, sedih, supaya tidak berlarut-larut dan diberikan pasangan hidup yang baik hati, kaya raya, dan hidup senang di kemudian hari. Swahe swahe swahe. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.